lebih spesifik nih. Kira-kira selama gabung di Gcraft ini Mas Dadan sama Mbak Resti ini digaji atau enggak, atau mungkin seperti apa pengelolaannya? Kalau kita sih lebih ke pengabdian sih Mbak ya, nggak digaji tapi lebih ke punya teman baru, punya pengalaman baru gitu. Benar nggak nih kira-kira dalam 1 bulan ini Gcraft di budget anggaran 3M? Halo guys, kembali lagi bersama saya Desi di podcast Capek Cangkruan Encounter HP. Kali ini kita kedatangan tamu yang istimewa juga, kreatif, berbakat. Siapa dia? Langsung aja ya, daripada penasaran. Oke, selamat datang Mas Dadang dan juga Mbak Resti. Terima kasih loh ya sebelumnya udah menyempatkan waktunya, meluangkan waktunya buat datang di podcast Capeknya kita. Oke, langsung aja ya, daripada nanti terlalu lama juga, kita langsung kepoin nih, penasaran nih karena teman-teman juga yang ada di rumah dari komunitas Gcraft ya, Mas Dadang sama Mbak Resti ya. Kalau boleh tahu nih, Gcraft itu apa sih? Gcraft sendiri yaitu Gerakan Ekonomi Kreatif Nasional. Nah, apa sih Kak Gcraft itu? Gcraft adalah sebuah komunitas yang mewadai para pelaku ekonomi kreatif. Oh, oke. Apakah itu berkembangnya masih di area Jawa Timur, khususnya di Nganjuk, atau sudah menyebar nih? Wah, pertama malah Gcraft tuh di tingkat pusat dulu Mbak. Oh gitu. Iya, kebetulan Gcraft ini pembinanya kan Mas Menteri langsung, Mas Menteri Menparekraf, Mas Sandiaga Uno lah. Pertama dari di pusat dulu, kemudian di tingkat provinsi sampai di tingkat daerah, kabupaten kota gitu. Oke, jadi komunitas Gcraft ini termasuk banyak ya? Iya banyak. ya? Sudah hampir di semua provinsi ada, hampir di 200 kabupaten kota juga ada. Kalau boleh tahu ini untuk anggotanya sendiri yang di area Jawa Timur berapa Mas Dadan? Kalau anggotanya di Jawa Timur tuh hampir 38 kabupaten kota sudah ada Mbak. Terus kalau di Nganjuk sendiri itu ada 196 orang yang tergabung di Gcraft ini dari 17 subsektor Mbak, ekonomi kreatif gitu. Oke. Itu terpilih semua ya, maksudnya pilihan semua ya dari anggotanya. Maksudnya punya bakat semualah di situ. Ya. Sebenarnya ini kita terbuka Mbak. Kemarin itu kita terbuka untuk 17 subsektor ekonomi kreatif tuh yang ingin gabung Gcraft tuh monggo gitu. Karena memang ini organisasi yang terbuka gitu kan. Kita sebenarnya hanya untuk mewadahi mereka lah istilahnya gitu Mbak. Selama ini karena itu kan orang-orang itu kan nggak sadar sebenarnya masuk di bidang ekonomi kreatif, cuman nggak sadar gitu. Seperti UMKM kuliner itu kan sebenarnya masuk ekonomi kreatif gitu. Ya kita mewadahi mereka menjadi satu di Gcraft itu. Oke, Gcraft ini tujuannya lebih ke apa Mas? Kalau boleh tahu? Ya, tujuannya lebih ke mewadahi teman-teman ekonomi kreatif. Nah, ekonomi kreatif sendiri itu apa Kak? Ekonomi kreatif sendiri adalah sebuah konsep ekonomi baru yang mana berlandaskan pada kreativitas dan ide seseorang atau ide pelaku ekonomi. Nah, contohnya apa Kak? Misalkan ada 17 subsektor ekonomi kreatif. Di antara ada desain grafis, ada fashion, ada kuliner, ada musik, ada kriya, ada lagi arsitektur. Nah, di mana letak kreativitasnya? Misalkan di kuliner. Di Nganjuk sendiri ada Mas Dion Bakery. Itu dia adalah salah satu peserta apa itu namanya? Saya lupa. MasterChef. Iya, nah, dia ini membuat roti atau cake itu dengan banyak gaya, misalkan tart dihias secantik mungkin. Nah, itu kreativitasnya keluar di situ. Ide kreatifnya keluar di situ yang membuat nilainya mahal kan di situ ya, Kak. Terus ada kalana, kelapa kacang enak, punya yang Nganjuk juga. Terus kalau di Kriya ada Mas Yona Prasegi, dia membuat merchandise untuk Mandalika. Terus apalagi ya? Masih banyak yang lagi ya. Di Nganjuk banyak sekali potensi dan kreativitas anak Nganjuk yang membuat
peluang ekonomi itu ada. Oh oke. Jadi kalau misalkan mungkin teman-teman di luar sana pengen gabung sama Gcraft nih, Boleh. berarti dengan senang hati begitu Boleh, ya? boleh sekali Kak. Oke, Kita siap. belajar bersama-sama, sharing juga sama-sama. Oke, terus berdirinya Gcraft ini awal mulanya seperti apa ini? Kalau dulu itu awal mulanya emang dari pusatnya sana Mas Menteri sebelum jadi menteri ya ini ya, itu udah menaungi ekonomi kreatif. Kemudian ada Mas Kawendra ketua kami itu membentuk gerakan ekonomi kreatif di tingkat nasional, kemudian di tingkat provinsi ada Mas Septian. Ini kebetulan teman-teman HIPMI juga yang mau tergabung di situ kan, ada juga lah. Kemudian hubungi kita, kali Nganjuk ini dikumpul gitu. Sebenarnya ekonomi kreatif sudah ada Mbak di sini, tinggal kita kumpulin aja dan kita, saya gimana ya, kita jadikan satu komunitas gitu. Oh oke. Gitu. Jadi lebih mudah cepat berkembangnya. Oh oke, seperti itu ya. Berdirinya sudah berapa lama ini Mas? Kalau dari Gcraft sudah 3 tahun ini, tapi kalau di Nganjuk baru 1 tahun ini. Baru, oke, baru 1 tahun Tapi ini. kita pertama berdiri langsung karena ini kan sudah ada ini industrinya Mbak. Jadi kita ngumpulin tuh kita langsung dapat ini apa namanya kita bikin Instagram mana khusus sosmed langsung 13.000 Mbak. Senganjuk itu ya. Amazing sekali ya. Iya, jadi karena emang orang-orang itu tertarik gitu. Tertarik, teman-teman itu. apalagi yang di situ lebih ke anak-anak muda Anak-anak ya, muda semua. yang mengelolanya itu. Oke, terus tadi kan juga disampaikan sama Mbak Resti itu Gcraft ini lebih kayak macam-macam ya. Iya. Ada fashion, ada 17 kuliner. Berarti nanti untuk acara karnival di Nganjuk tanggal berapa Mas? Tanggal 23 Tanggal lah. 23 ya. Itu kan Kebetulan- karnival kostum ya. Iya. Iya. Itu ketuanya kebetulan pembina kita Mas Haris itu. Oh oke. Pembina Gcraft Nganjuk gitu. Oh, oke. Jadi nanti penyelenggaranya juga termasuk dari Gcraft Iya, ini. kita juga begitu. termasuk pengingkaran Masuk di situ. Ada berapa kostum Mas kalau boleh tahu? Nah, kebetulan kalau kan saya sekretarisnya panitia juga Mbak. Ini kita ada 200 kostum nanti yang 200 ikutin malam meramaikan malam ini. Oh, itu Tuh. tanggal 23 itu tepatnya hari Sabtu ya? Besok. Sabtu besok itu ya. Oke. Terus ini tadi ngomong-ngomong Mas Dadang kan sebagai sekretaris. Kalau Mbak Resti sendiri di Gcraft sebagai apa Mbak? Saya bendahara. Bendaharanya Gcraft ya, yang menaungi dari 198 anggota orang tadi. Oke. Terus dari rumahnya sendiri asli sini ya? Asli sini Asli. semua. Semuanya, asli Nganjuk semuanya. Oke. Pernah nggak sih Mas Dadang apa ya istilahnya itu ngedatengin pengusaha atau pejabat? Otomatis kan Gcraft ini juga tidak hanya di kantor aja kan Iya, ya, pasti benar. kan juga mencari apa ya istilahnya narasumber gitu ya. Narasumber untuk di interview atau dikulik lagi seperti itu untuk wawasan bisa lebih luas lagi. Pernah nggak sih ada kejadian yang mungkin kurang mengenakan dari pengusaha atau pejabat? Kalau di Gcraft ini sebenarnya kita ada program juga Mbak, podcast juga. Itu kemarin kebetulan juga sama pimpinan Dansel juga Mas Ridan. Jadi podcast kita itu khusus sebagai entrepreneur di Nganjuk yang sukses gitu. Oke. Jadi orang-orang asli Nganjuk yang sukses itu kita kulik lah apa rahasianya, termasuk Mas Ridan yang punya Dansel ini kan. Tips-tipsnya ya. Ini orang-orang yang berangkat dari bawah lah, kayak Pak Panito yang punya Eksindo, kemudian dari kadang juga ada pejabat yang unik-unik kayak misal Mas Yuangga itu, tapi kita bukan sisi politiknya Mbak ya, tapi sisi kayak usahanya Mas Yuangga itu apa sih, kayak kucing kemarin itu. Oke. Gitu lah. Emang ada kesulitannya beberapa, emang orang belum tahu sih Mbak apa itu Gcraft itu. Jadi misal kita ngirim surat tuh banyak yang belum tahu itu apa sih, makanya kita harus pendekatan lebih serius lagi sih. Gitu. Betul sekali. Jadi langsung terjun ke lapangannya Iya. gitu ya. Ini kantornya di mana? Gcraft ini. Kantornya dulu kita itu di ini Mbak, di Tanjung. Cuman ini kontraknya kan habis. Oke, ganti dong. Ini masih mau mencari ganti gitu kan. Oh, ganti Gitu. pindah rumah. Iya, pindah rumah. Kantor ya. Soalnya nggak Oke. boleh diterusin kontraknya Oh gitu iya. ya. Terus kalau untuk jam operasionalnya sendiri Mas, ada nggak jam patokan? Kita ngikut jam kerja aja sih Kak. Kan soalnya pengurusnya kan juga semua pada sibuk kerja masing-masing. Ya. Oke, jadi jam pagi sampai biasanya sore kayak Iya, gitu ya. Oke. Gcraft gerakan apa tadi Mas? Ekonomi kreatif. Ekonomi Kreatif kreatif nasional. Terus Gcraft ini sudah dibentuk. Kalau untuk masalah pendanaan nih, itu kira-kira dari pribadi atau mungkin ada sponsor yang mensupport? Kalau event-event kita itu rata-rata kerjasama sih Mbak. Jadi kayak kemarin waktu kita awal-awal dulu tuh di Hari Adiaksa juga itu kita kerjasama dengan kejaksaan. Kita bikin lomba film kreatif gitu kan Oke. gitu. Jadi
rata-rata kita kerjasama dengan pemerintah gitu. Oke. Kayak kemarin kita ada foto produk dengan dinas perindak, jadi di perindak itu kan ada binaan POO itu Mbak, pusat olah itu kita foto produknya gitu. Jadi kita lebih ke sinergi dengan pemerintah. Oh, Gitu. seperti itu ya. Oke, siap-siap. Terus selain dari itu Mas, keuntungan adanya Gcraft ini apa kira-kira? Kan udah dibentuk nih. Tujuannya tadi juga udah keuntungan dari Gcraft sendiri mungkin? Yang jelas ini kan sebagai wadah Mbak. Jadi kalau orang-orang misal kayak dulu itu orang-orang nggak tahu Mbak, kayak Mas Yuna Persagi itu ya nggak tahu, maksudnya dia punya usaha itu unik Mbak, dari limbah botol-botol itu limbah yang besi ya, terutama yang botol-botol kaleng itu dijadiin kayak merchandise, kayak apa namanya ukiran apa gitu kan, itu orang nggak tahu. Lah kita itu menyalurkan gitu Mbak. Terus kemudian kayak misal teman-teman UMKM yang belum punya PIRT, kita bisa koneksikan dengan dinas kesehatan untuk ngurusin PIRT mereka gitu. Lebih ke gimana ya, lebih menjadi saluran informasi atau sinergis jembatan antara pemerintah dan juga pelakunya langsung. Oke, perantara ya. Perantara. Oke. Selain itu tadi kan udah pernah tuh Mas Mas Dada sama Mbak Resi sama timnya lah ya, timnya dari Gcraft ini juga langsung terjun ke perusahaan atau ke istilahnya mencari narasumber lah buat di interview atau digali. Pernah nggak sih selain dari menggali atau interview dari pejabat atau mungkin dari narasumber tersebut, pernah collab sama artis nggak? Utamanya mungkin artis Jawa Timur gitu. Kalau sama artis sejauh ini belum ya Kak, kita masih fokus ke para pelaku usaha ekonomi kreatif aja. Mungkin next bisa. Oke, Sebenarnya karena belum fokus. kesempatan sih, soalnya kan sebenarnya kayak Mbak Mira Kirana yang aktris Nganjuk itu juga termasuk di anggota Gcraft, cuman belum kesempatan, orangnya kan masih di Jakarta kan, Mbak, jadi belum kesempatan untuk collabs-nya. Untuk gitu. collab. Cuman kalau artis lokal kayak YouTuber gitu, lokal-lokal ya banyak yang collabs juga. Sudah pernah collab juga? Kayak lebih collabsnya ke film Mbak, film pendek itu Mbak. Gitu. Kalau berarti ini juga punya channel YouTube juga ya Punya, Gcraft ini ya? Oke, channel YouTube-nya apa ini? Gcraft Nganjuk. Gcraft Nganjuk. Oke, subscribe-nya sudah berapa? Nah itu. Nah, itu dia. Ya siapa Belum tahu tahu, nanti iya. habis ini ya langsung melonjak seperti itu. Kita menangnya di view Mbak. Oh, oke. Iya. Kalau bikin podcast minimal ya 1.000-2.000 lah. Oke, Gcraft. Ini kalau tiap kota Gcraft ada berapa, Mas? Nah tergantung itu. Beda-beda soalnya. Oke, pernah nggak sih kumpul jadi satu gitu, Mas? Pernah sih kita waktu kayak acara kemarin waktu Ketum datang di Malang, kita ke sana gitu. Oh gitu. Itu sama perusahaannya ya? Maksudnya bareng-bareng ke sana atau pribadi gitu? Enggak, bareng-bareng ke sana jadi Bareng-bareng ke satu sana. gitu. Catering. Catering ya. Catering. Berapa? Gcraft Malang ya. Malang. Gcraft Malang. Jadi setiap kota juga ada ya. Cuma memang khususnya di Nganjuk ini sudah ada 198 anggota. Terus kalau boleh nanya nih ya, lebih spesifik nih. Kira-kira selama gabung di Gcraft ini Mas Dadang sama Mbak Resti ini digaji atau enggak, atau mungkin seperti apa pengelolaannya? Kalau kita sih lebih ke pengabdian sih Mbak ya, nggak digaji tapi lebih ke punya teman baru, punya pengalaman baru gitu. Karena kan rezeki itu nggak harus uang kan Mbak ya. Oke, punya betul. teman yang baik itu kan juga bisa rezeki gitu kan. Wawasannya juga semakin Iya. luas gitu ya, jadinya jadi tahu. Oh, dulu mungkin fokusnya di fashion, ternyata gabung di Gcraft ini di kuliner juga ada, Iya. jadinya Juga ada. macam-macam. Ya Oke. enaknya kalau punya temen tuh, misal temen kita punya usaha gitu kan, usaha kuliner dapat diskon lah minimal Oke, gitu. mau dong Untungnya saya ya. diajak, Iya. dapat Tester diskon. Iya, asik tuh kayaknya kalau Iya. misalkan dapat diskon ya. Dapat diskon, dapat tester. Dapat diskon, dapat tester. Oke. Terus ada isu juga nih Mas ya. Dengar-dengar Gcraft ini BUMN. Ya atau bukan? Bukan, karena beda sektoran sih Mbak, karena kan BUMN kan Menteri BUMN. Ini di bawahnya Menteri Parekraf gitu. Menteri. Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Oh, oke. Tuh, kalau BUMN kan Menteri BUMN sendiri menteriannya. Menteri Iya. BUMN sendiri ya. Oke. Benar nggak nih kira-kira dalam 1 bulan ini Gcraft di budget anggaran 3M? Nah, kayaknya nggak ada sih Mbak malah. Iya. Hoax. Tapi kemarin tuh kita lagi mengusulkan sih Mbak dari teman-teman Gcraft se-Indonesia, kita mengusulkan Hari Ekonomi Kreatif Nasional. Jadi kan kalau sekarang ada Hari Pancasila, kita ada Hari Ekonomi Kreatif Nasional gitu lah. Kemarin
kebetulan diterima langsung oleh Pak Menteri karena pembina kita juga kan. oke. Itu insya Allah nanti goal ada kepres juga. Ada satu hari namanya Hari Kreatif, ekonomi kreatif nasional. Ekonomi kreatif. Oke, launchingnya kapan nih kira-kira? Nah itu masih nunggu kepres ya. Oke, masih nunggu aja enggaknya gitu ya. Iya. Oke. Terus selama gabung di Gcraft nih, pernah nggak sih mengalami kendala internal sesama komunitas, maksudnya komunitas di Indonesia, di pusatnya sama cabang, khususnya Kota Nganjuk? Kalau kendala sih sejauh ini belum ya Kak. Belum terasa lah. Oh, belum terasa. Masih aman-aman saja Iya, ini masih ya berarti aman-aman ya. saja. Berarti punya WA group juga ya otomatis ya. Oke. Terus selain itu Kak, untuk yang terakhir nih ya. Selama gabung di Gcraft juga, apa sih suka dukanya Mas Dadang sama Mbak Resti nih? Kalau ya sukanya tadi ya itu tadi Kak, banyak teman-teman pengusaha, Banyak teman-teman ilmu. pelaku ekonomi ya. Misalnya tadi temennya di bidang kuliner Iya. kita bisa dapat tester gratis. Oke. Terus kalau mau ngedesain juga tinggal minta tolong. gitu ya Diskonnya kan. banyak gitu ya. Iya, Silaturahminya benar-benar. juga terjalin. Oke, kalau dukanya Dukanya apa Mas? Apa ya? Kayaknya belum ada sih Mbak. belum Iya. ada. Berarti seneng terus nih ya. Karena emang dunia kita kan kalau jalanin bener. hobi kan juga enaknya di situ. Betul sekali. Oke, langsung aja karena ini juga sudah yang terakhir ya. Kita langsung ke podcast dapat atau Dansel tanya cepat. Boleh ya? Boleh. Mau boleh. ngajukan pertanyaan nih, cuma beberapa pertanyaan aja. Oke nih, yang pertanyaan pertama, pilih TV atau YouTube? TV sih. TV. Kenapa TV? Karena salah satu subsektor kita itu ada TV-nya dan radio gitu. Mbak. Oke. Gitu. Oke. Terus pertanyaan kedua, buat konten sendiri atau collab? Apa ya? Collab. Konten sendiri sih Mbak kita. Konten sendiri. Oke. Collab biar cepat naik. Oh, mantap. Terus kalau Mas Dadang? Konten sendiri kan lebih orisinil gitu loh Mbak. Lebih Oke. bisa menuangkan apa imajinasi kita, kreativitas kita gitu. Oke. Lupa mandi atau lupa makan? Lupa mandi. Lupa makan. Ayo, pasti seru nih. Kenapa nih kok lupa makan, Mbak? Takut BB-nya naik. Mending lupa makan. insecure banget Lah. ya. Kok kita samaan ya, cewek seperti itu ya, Cin ya. Aduh. Mandi kan masih bisa bedaan aja nih betul, pasangannya betul. kalau cewek. Betul Kalau sekali. Makan, inget makan terus BB malah nambah kan repot. Oke, kalau Mas Dadang, kenapa Mas? Karena mungkin aktivitas Mbak ya. Jadi kan cowok kan biasa lah kalau mandi Iya. biasa lah bukan kewajiban utama juga kan. Tapi kalau makan sehari pasti kewajiban. mandi. Oke, masuk juga. Pilih di atas atau di bawah? Nah, Wah, apa ini? apa nih? Apa nih? Gak diambil dulu. Oh iya. Rada anu ya. Jadi Mas, atas ke bawah. Bawah sih. Oke. Ya udah, aku atas kalau gitu. Oke, siap. Kita atas bawah. Oke. Luar apa dalam? Nah, apa ini? Wah, Di dalam aja deh. Dalam aja lebih enak, ber-AC. ya. Aku di luar aja lah biar berkeringat. Oke. Olahraga maksudnya Kak. Oke, siap. Oke, Mas Dadang boleh nih di-share tipsnya kalau misalkan mungkin teman-teman yang ada di luar sana mau gabung. Gimana sih cara gabungnya untuk masuk di Gcraft? Kita ini kan komunitasnya terbuka Mbak, jadi bukan semua boleh gabung kan, jadi tinggal aja langsung ke sosmed kita di Instagram itu ada link untuk menuju website, nanti ngisi data aja, langsung kita dapat ini apa namanya kayak ID card gitu buat kartu member Gcraft. Oke. Nah karena apa sih keuntungan gabung ke kita? Pertama teman-teman ini nanti kan bisa ada wadahnya Mbak, jadi kita informasi itu mesti pertama Mbak, misal kayak ada apa namanya ini jadwalnya ini yang mau urus PIRT di dinas kesehatan buat produk PMKM, kita dapat pertama informasi itu langsung kita share ke grup gitu. Misal kita dapat informasi, oh ada pelatihan dari dinas ini, ada pelatihan dari dinas ini, itu kita dapat pertama pasti, karena kita emang jembatan antara pemerintah juga pelaku ekonomi kreatif langsung kan. Nah gitu, nah kita langsung sebarkan ke teman-teman, manfaatnya itu sih. Oke. Ini kalau boleh tahu sosmednya apa nih? Nanti kan biar teman-teman Oh, juga iya. enakan nyarinya. Gcraft Boleh. Nganjuk gitu ada udah bisa semua. Di Instagram ya? Instagram semua ada kok Pak. Oke. Website juga ada. Website juga ada, Facebook juga masih ada Iya. nih ya? Facebook ada tapi kurang aktif kayaknya ya. Kurang aktif, jadi lebih ke fokusnya di Instagram sama Instagram. website. Oke. Kayaknya
ngobrol dari tadi tenggorokan kita kering ya Jin ya. Silakan diminum dulu yuk. Kita minum dulu kan ngobrolnya santai, tongkrongan atau nongkrong di counter HP kan ya. Tehnya rasa Dansel ini. Capek. Di podcast capek cangkruan di counter HP. Oke. Terus Mas Dadang sama Mbak Resti atau mungkin bisa Mbak Resti ya? Iya, Mbak Resti. Pesan-pesannya untuk teman-teman kreatif apa nih Mbak? Untuk teman-teman kreatif ya selalu membuat inovasi baru, membuat ide-ide baru untuk membuka peluang usaha, terutama untuk kaum milenial ya Kak ya. Jadi nanti bisa lebih berkembang lagi nganjuk terutama di sektor ekonomi kreatif. Oke, siap. Semangat terus ya Semangat pastinya terus ya. Karena pastinya ya. masa depan kita masih panjang banget. Peluangnya banyak Kak soalnya kalau di ekonomi kreatif itu segala kreativitas yang kita tuangkan itu bisa menjadi peluang usaha. Ya begitu. Betul sekali. Jadi tinggal kita memaksimalkannya seperti memaksimalkan, apa. Oke, terima Betul kasih. sekali. Betul. Oke, terima kasih untuk Mas Dadang dan juga Mbak Resti buat kedatangannya Sama-sama. di podcast Sama-sama, Mbak. Capek episode Gekraf hari ini. Tapi saya nggak capek kok Kak. Oh, nggak capek ya? Jangan Belum sampai capek. Belum capek. Oh, saya aja nggak capek-capek kok di sini. Oke, terima kasih sekali buat teman-teman juga yang sudah nonton di podcast Capek episode Gekraf hari ini. Semoga video hari ini bermanfaat. Sampai jumpa di podcast selanjutnya. Jangan lupa like, comment, share ke teman-teman kalian, subscribe dan tekan tombol lonceng supaya tidak ketinggalan notifikasi terbaru dari kami dan One Stop Shopping Gadget. Silahkan diminum Mas. Monggo Mbak Resti.